Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu yang menantikan PPG Daljab 2024? Di video kali ini kita akan menyampaikan secara detail informasi yang baru saja disahkan bahwa guru kategori ini nanti Bapak Ibu tidak perlu mengikuti kuliah lagi dan langsung mengikuti ujian untuk PPG dan mendapatkan sertifikat. Barangkali Bapak Ibu masuk dalam kategori ini. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita masih mengacu pada Permendikbud nomor 19 tahun 2024 yang menjelaskan informasi tersirat yang menyebutkan bahwa ada guru yang tidak perlu mengikuti perkuliahan lagi, juga tidak perlu mengikuti pembelajaran di PMM karena mereka nanti akan langsung mengikuti ujian. Dan ini merupakan jalur khusus bagi peserta PPG Daljab 2024 ini. Nah, dalam aturan ini kita scroll Bapak Ibu, mungkin kita pernah membaca tetapi terlewatkan informasi yang secara detailnya itu dan tersiratnya. Ya, kita akan fokus pada pasal yang menjadi tolak ukur berkaitan dengan pembelajaran rekan-rekan PPG dan di mana kategori guru ini tidak perlu mengikuti pembelajaran, yaitu di pasal 5 di mana menyebutkan bahwa PPG ini diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut. Khususnya di poin kedua atau B di sini menyebutkan bahwa tahapan dari peserta PPG itu adalah adanya pembelajaran PPG. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada uji kompetensi peserta. Nah, berkenaan dengan pembelajaran PPG ini dijelaskan di pasal 8. Kita lihat pasal 8 bahwa pembelajaran PPG sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf B menggunakan kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh LPTK dengan berpedoman pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan bobotnya dijelaskan pada pasal 9, di mana pembelajaran PPG itu minimal harus diselesaikan sebanyak 36 SKS dengan masa tempuh 2 semester. Nah, ini kuncinya bahwa PPG ini secara khusus harus menyelesaikan 36 SKS dengan masa tempuh 2 semester, yang mana ini bisa dilakukan dengan cara daring, luring, ataupun kombinasi. Nah, dari 36 SKS ini Bapak Ibu, kita akan merujuk lebih detail lagi bahwa ada kategori yang tidak perlu mengikuti perkuliahan, yaitu diterangkan di pasal 12, yaitu di mana pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru penggerak, nah ini ya, dan guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru atau XPLPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yaitu dengan pembelajaran tadi, baik itu huruf A maupun huruf B, itu dilaksanakan dengan ketentuan. Ini Bapak Ibu keistimewaan guru penggerak dan guru XPLPG, di mana mereka ini diberikan setara dengan 36 SKS dengan masa tempuh kurikulum 2 semester. Nah, ini otomatis Bapak Ibu rekan-rekan dari dua kategori ini langsung mendapatkan setara 36 SKS untuk mereka, sehingga di poin B diperjelas mereka tidak perlu menempuh pembelajaran. Nah, ya jelas ya, sangat baik sekali nih. Ya, sangat beruntung sekali dua kategori ini tidak perlu mengikuti pembelajaran lagi dan tidak perlu lagi kuliah. Mereka langsung diakui 36 SKS oleh Kementerian Pendidikan. Ingat ya, untuk kategori guru penggerak dan guru XPLPG. Artinya guru XPLPG ini sudah pernah kuliah ya sebelumnya PLPG namun belum mendapatkan sertifikat. Nah, sedangkan bagi Bapak Ibu kategori lainnya dijelaskan di pasal 13 bahwa pembelajaran PPG bagi peserta yang berasal dari guru yang terdaftar di Dapodik tahun pelajaran 2023-2024 dan guru yang berasal dari peralihan jabatan serta guru yang ingin memiliki sertifikat tambahan, maka mereka diberikan kesetaraan juga tetapi hanya 27 SKS saja. Jadi mendapat juga pengakuan tapi hanya 27 SKS. Sisa 9-nya inilah yang perlu Bapak Ibu tempuh, yaitu memenuhi 9 SKS melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri. Sedangkan dua kategori tadi sudah langsung dapat 36 SKS, namun bagi Bapak Ibu yang memang hanya berasal dari Dapodik, kemudian yang berasal dari guru peralihan jabatan fungsional dan yang pernah dapat sertifikat pendidik namun ingin mendapat lagi. Nah, ini ada juga yang bertanya, ini bagaimana caranya mendapat sertifikat 2 ini atau lebih dari 1? Tentu saja Bapak Ibu juga memiliki ijazah lebih dari 1 ya. Inilah yang disampaikan Ibu Nunuk bahwa semakin cepat Bapak Ibu menyelesaikan pembelajaran mandiri yang di PMM, ini yang di PMM ya, maka semakin cepat Bapak Ibu dapat mengikuti ujiannya. Nah, uji kompetensi itu nanti dilakukan siapa cepat dia yang duluan.
Sehingga sertifikat pendidik itu juga akan diserahkan saat Bapak Ibu sudah menyelesaikan ujian berupa ujian tertulis dan ujian kinerja. Nah, ini tentu bersumber dari edaran Permendikbud yang sudah kita pernah sampaikan, namun ada informasi tersirat di sini yang mungkin perlu kita pahami lebih dalam lagi. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang masuk pada kedua kategori tadi. Dan tentu saja untuk kategori lain juga sudah semakin ringan karena hanya 9 SKS saja yang wajib Bapak Ibu selesaikan dengan pembelajaran mandiri. Bapak Ibu memenuhi persyaratan. Kok warga negara Indonesia memang WNA nggak boleh dong. Ini hanya untuk WNI. Warga negara, sehat jasmani dan rohani, itu nanti ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan, ya, mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, belum mencapai batas usia pensiun. Pertanyaannya, kalau saya 58 boleh nggak? Boleh kan, belum pensiun. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, nanti ada surat keterangan bebas narkoba. Dan yang kedua, pastikan data Bapak Ibu guru di Dapodik sudah sesuai. Tadi kan ada tips, kalau belum sesuai, lapor ke operator, belum bisa lagi lapor ke BPDP. Jadi beberapa data yang perlu Bapak Ibu perhatikan, penulisan nama sesuai dengan KTP ijazah, penulisan nama tidak boleh dengan singkatan, penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan, misalnya haji, PDT, pendeta, hajah, itu nggak usah. Namanya cukup nama Bapak Ibu. Penulisan nama tidak typo atau salah ketik. Kemudian penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI dan ijazah. Termasuk KBBI kan ada ya, misalnya SPD itu S.PD. Misalnya Ibu Nadia ya, Nadia S.PD, M.SI gitu ya. Dan penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP ijazah. Bapak Ibu harus cek ulang ya data-data ini. Pastikan juga NIK, NUPTK sudah benar, tidak ada typo lagi. Masukkan juga data lengkap riwayat pendidikan, utamanya pendidikan S1. Sering ada kejadian karena Bapak Ibu sudah S2, maka riwayat S1 tidak ditulis. Tadi kasus PKGBI tadi. Ingat ya, pastikan hanya terdaftar di satu administrasi pangkal, satu satminkal induk. Jika terdaftar di 2 satminkal, maka harus tentukan salah satu. Nah, kenapa penting sih Bapak Ibu? Ini penting banget saya tegaskan. Karena ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Lakukan juga update data Dapodik, baik pengkinian atau pembaruan data. Bapak Ibu guru bisa melakukan sendiri atau bisa juga dibantu tim operator sekolah kalau nggak bisa di PKB-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu penting banget pesan saya kepada Bapak Ibu semua agar terpanggil dengan baik.